Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mempas lagi video terbaru untuk rekan-rekan guru honorer sekalian terkait guru lulus PG ya. Pastikan info GTK ya valid. Dan status menunggu proses verbal ijazah jelang pendaftaran dan login SCSCN 2022 apakah aman bagi pelamar P1, P2, P3, P4, P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan saja tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Terkait dengan info GTK, tentunya ini sudah berulang kali ya diinformasikan baik oleh Ibu Nunuk ataupun Pak Andika bahwasanya mulai pelamar P1 sampai P4 yang memiliki info GTK dan terdata di Dapodik itu wajib untuk melakukan verbal ijazah Bapak Ibu ya, dan memastikan verbal ijazah dalam keadaan aman jelang pendaftaran dan login SSCASN di tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu mengecek secara berkala info GTK-nya apakah sudah valid atau belum. Oke, sekarang kita langsung saja Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu perlu memahami ya bahwasanya di tahun 2022 ini tidak seluruh guru yang telah lulus passing grade 2021 itu dapat diangkat pada tahun 2022 Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kemendikbud sudah memastikan bahwa yang pasti diangkat di tahun 2022 itu ada 134.022 ya, atau sekitar 69% dari total keseluruhan guru lolos PG di tahun 2021. Yang mana dari ke 134.022 itu yang paling banyak itu adalah guru honorer negeri yang berjumlah 107.195, sedangkan untuk guru swasta ada 26.827. Tapi tentunya ketika Bapak Ibu yang masuk dalam kategori 134.022 itu tetap harus mengikuti prosedur yang ada, terutama kevalidan verbal ijazah Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Ketika verbal ijazah Bapak Ibu itu tidak valid atau data di Dukcapil itu tidak valid, maka nantinya SSCASN itu tidak bisa mendeteksi apakah Bapak Ibu adalah pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jangan serta-merta bahwasanya Bapak Ibu sudah lolos PG lantas mengabaikan semua data-data yang pernah dijelaskan oleh Kemendikbudristek di Sapa GTK beberapa waktu yang lalu. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, untuk lini masa penempatan untuk penuntasan 193.954 guru lulus passing grade di tahun 2021 itu nantinya jadwalnya itu akan bersamaan dengan pelaksanaan penilaian kesesuaian, yang mana untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian dan penuntasan 193.954 guru lulus passing grade di tahun 2021 itu dimulai di bulan Oktober ini Bapak Ibu ya, di bulan Oktober sampai di awal bulan November sebagaimana yang telah diutarakan dan dikatakan oleh Prof. Nunuk Suryani selaku PLT Dirjen GTK. Oleh karena itu sampai saat ini SSCASN itu belum bisa diakses Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu tenang saja. Yang jelasnya kita menunggu di bulan Oktober hingga di bulan November apakah betul-betul nantinya penuntasan guru lulus PG dan pelaksanaan penilaian kesesuaian tepat dengan lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang sering digaung-gaungkan oleh Kemendikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan sampai saat sekarang Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan SSCASN yang belum dibuka, sebenarnya ada keuntungan tersendiri ya bagi guru lulus PG. Karena kenapa? Karena ketika SSCASN itu belum bisa diakses, berarti ada kesempatan besar bagi rekan-rekan guru lulus PG ataupun P2 dan P3 untuk memperbaiki data-data yang masih salah atau data-data yang bermasalah. Karena jangan sampai nantinya pada saat SSCASN itu sudah bisa diakses, justru Bapak Ibu statusnya atau kategorinya itu tidak bisa terdeteksi di SSCASN. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu perhatikan data di Dukcapil, terutama NIK, nama dan tanggal lahir, kemudian data Dapodik itu adalah penginputan ijazah Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu perkuat melihat di info GTK seperti itu ya.
Nah, di sini kita bisa membahas secara tuntas bahwasanya ketika Bapak Ibu mengecek info GTK dan muncul tampilan seperti ini, bahwa besar kemungkinan Bapak Ibu wajib untuk kembali melakukan verbal ijazah. Karena kenapa? Kalau model tampilan seperti ini, berarti Bapak Ibu dianggap belum melakukan verbal ijazah. Seperti itu ya. Di sini dikatakan, sehubungan dengan pelaksanaan seleksi P3K, pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan ijazah pada link berikut. Jadi Bapak Ibu yang tampilannya seperti ini, langsung saja klik yang berwarna kuning, klik untuk verbal ijazah. Jadi nantinya Bapak Ibu itu akan mengupload ijazah Bapak Ibu yang nantinya itu akan terkoneksi dengan data yang ada di SSCASN. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu maknai ya, seperti itu. Nah, di sini juga kita lihat Bapak Ibu guru bahwasanya ketika tampilannya seperti ini, ketika Bapak Ibu mengecek di info GTK metode verbalnya API, kemudian status verbal selesai, dikunci, lolos P3K atau lolos passing grade, maka Bapak Ibu perhatikan dulu data nomor 1 sampai nomor 7 apakah sudah sesuai dengan data real yang Bapak Ibu miliki. Kalau sudah seperti itu, maka dianggap verbal ijazah Bapak Ibu itu sudah benar dan sudah aman, seperti itu. Kemudian kalau tampilannya seperti ini, nah, tampilan seperti ini mungkin ya ada yang teman-teman yang menginformasikan kemarin bagaimana tampilan saya, status verbal saya itu menunggu proses pemeriksaan. Kalau tampilan verbal Bapak Ibu itu menunggu proses pemeriksaan, perhatikan dulu apa yang tertulis di kondisi verbalnya. Apakah menunggu proses pemeriksaan, kondisi verbalnya dikunci, atau kondisinya sebaiknya tidak verbal. Ketika status Bapak Ibu itu menunggu proses pemeriksaan, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain menunggu sampai proses pemeriksaan verbal ijazah Bapak Ibu itu selesai. Apakah nanti hasilnya benar atau hasilnya salah, kita tunggu saja. Karena di poin 10 ada keterangan sebaiknya tidak verbal ulang. Jadi ketika misalkan status verbal Bapak Ibu itu menunggu proses pemeriksaan dan kondisi verbalnya itu sebaiknya tidak verbal ulang, Bapak Ibu jangan melakukan verbal ulang. Bapak Ibu tunggu saja sampai proses pemeriksaannya selesai. Begitu pula misalkan statusnya itu menunggu pemeriksaan, kemudian kondisi verbalnya itu dikunci, Bapak Ibu juga tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena posisinya kondisi verbal Bapak Ibu itu sudah dikunci. Jadi intinya kalau Bapak Ibu baru-baru saja melakukan verbal dan muncul status menunggu proses pemeriksaan, Bapak Ibu tunggu saja sampai statusnya berubah menjadi verbal selesai. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan status verbal saya itu selalu menunggu proses sampai pendaftaran P3K 2022? Itu tidak jadi masalah. Intinya Bapak Ibu sudah melakukan verbal dan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sudah benar. Insya Allah nantinya status verbal itu akan menyesuaikan dengan data yang ada di SSCASN. Yang salah apabila status verbal Bapak Ibu itu memang salah atau Bapak Ibu belum melakukan verbal sama sekali. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu guru yang terhormat, di sini kita lihat ya, ada kondisi verbal yang berbeda. Metodenya di sini upload ya, status menunggu proses pemeriksaan, kondisi dikunci. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aman alias sudah benar Bapak Ibu ya. Kalau posisinya berarti kemungkinan besar posisi metode upload berarti baru-baru saja Bapak Ibu pasti melakukan verbal. Nah, ketika metode upload berarti metode upload ijazah itu selesai, maka status verbal Bapak Ibu itu akan muncul keterangan menunggu proses pemeriksaan dan bisa jadi kondisinya dikunci. Kalau posisi seperti ini auto aman Bapak Ibu ya. Tunggu saja sampai prosesnya selesai dan pastikan ijazah yang Bapak upload itu adalah ijazah asli. Kalau misalkan ijazah palsu, bukan ijazah palsu, ijazah fotokopi, dipastikan nantinya status verbal Bapak Ibu itu akan ditolak ya, dan itu akan berabe hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi metode upload, scan ijazah yang di upload itu adalah scan ijazah asli Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kalau posisinya seperti ini, metode verbal API, verbal selesai, kondisi dikunci, ini auto aman Bapak Ibu, berarti posisinya ini aman. Seperti halnya dengan yang di sini, yang pertama tadi di sini. Tahun lulus, metode verbal API, verbal selesai, kondisi dikunci, ini juga sudah aman sepanjang poin 1 sampai 7 ini benar. Dan kalau posisi seperti ini, Bapak Ibu sisa cek ya ijazah Bapak Ibu yang ada di PD Dikti. Insya Allah pasti akan terbaca Bapak Ibu ya, dipastikan. Dan nantinya kalau data seperti sudah aman, insya Allah Bapak Ibu akan terkoneksi di servernya SSCASN. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami.
Nah, di sini dikatakan untuk guru yang tidak lulus PG maupun belum pernah ikut tes termasuk pelamar prioritas 2, P2 dan prioritas 3, nantinya itu di info GTK Bapak Ibu itu akan tercatat dalam database. Jadi jangan heran Bapak Ibu ya, kalau misalkan di info GTK Bapak Ibu itu tercatat dalam database, itu artinya Bapak Ibu itu adalah pelamar P2 atau pelamar P3 seperti itu. Sedangkan kalau sudah tercatat sebagai lulus passing grade, berarti Bapak Ibu itu adalah pelamar P1. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.